Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Kurniawan. Saya sebagai moderator di kelompok 3. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bimo Susilo Utomo, yang kedua ada Maudi Putri Argentina, yang ketiga ada Siti Aisy, yang keempat ada Inanda Putri, yang kelima ada Wulandari, yang keenam ada Julia. Perawatan jenazah. Umat Islam dianjurkan menalkin atau membimbing orang yang akan meninggal atau sakaratul maut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perintah tentang pengurusan orang yang hendak meninggal atau sekarat, salah satunya terdapat pada hadis berikut yang dijelaskan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Mereka berkata dan bersabda, Rasulullah SAW, ajarilah orang yang akan mati atau sekarat itu dengan kalimat la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Hadis di atas mengandung perintah bagi umat Islam untuk mengurusi orang yang sedang sakaratul maut. Jenazah secara bahasa berarti mayat atau jasad. Hukum perawatan jenazah adalah fardu. Maksudnya kewajiban bagi umat Islam dapat gugur apabila telah dikerjakan oleh sebagian atau beberapa orang muslim. Sebelum jenazah disalatkan dan dikuburkan, ada beberapa tindakan yang dilakukan umat Islam yang masih hidup. Tindakan tersebut sebagai berikut: disunahkan memberitahu keluarga, kerabat, dan teman-teman si jenazah agar mereka memperoleh pahala dari mengurus jenazah tersebut. Boleh menangis karena kematian, tetapi tidak boleh berlebihan seperti berteriak-teriakan atau menyobek-nyobek pakaian. Disunahkan bertakziah. Lalu tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal dunia. Disunahkan mengiringi jenazah hingga kubur. Jika ada seseorang muslim yang meninggal dunia di suatu tempat, orang muslim yang berada di tempat lain dibenarkan melaksanakan salat gaib atau jenazah tersebut. Dilarang memperindah kuburan. Larangan tersebut berdasarkan hadis berikut dari Jibar RA berkata, Rasulullah SAW melarang mencatat kuburan, duduk, dan membuat bunga di atasnya. Air Muslim. 2. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah dilakukan untuk menyuci dari kotoran najis. Cara memandikan jenazah yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya 1 kali dan disunahkan 3 kali. Jenazah yang hendak dimandikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan sebagai berikut: jenazah beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit, bukan bayi yang lahir prematur atau belum sempurna bentuknya, tidak mati secara syahid yaitu mati membela agama Islam. Memandikan jenazah dilakukan dengan air yang suci dan menyucikan. Orang yang memandikan hendaknya dapat dipercaya dan berjenis kelamin sama. Hadis tersebut menjelaskan diperbolehkannya penggunaan wangi-wangian seperti air kapur dalam memandikan jenazah. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Memandikan jenazah dilakukan di ruangan tertutup. 2. Meletakkan jenazah di atas yang tinggi, diberikan alas di bawahnya. 3. Memberikan kain basahan untuk menutupi aurat jenazah. 4. Menekan dan mengurut bagian perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran. 5. Mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah minimal 3 kali siraman. 6. Jenazah diwudukan. Langkah kedua setelah jenazah dimandikan yakni dengan dikafani dengan kain yang dapat menutupi seluruh auratnya. Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Kriteria kain kafan yang digunakan untuk mengafani jenazah sebagai berikut: A. Baik, bersih, dan menutup seluruh tubuh jenazah. B. Berwarna putih. C. Kering dan berminyak wangi. D. Bukan berbahan sutra bagi laki-laki. E. 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Kain kafan dibeli menggunakan uang atau harta peninggalan jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, biaya untuk membeli kain menjadi tanggungan keluarga yang ditinggalkan. Jika keluarga tidak mampu, biaya untuk membeli kain kafan dapat diambil dari Baitul Mal.
jika tidak ada baitul mal, uang untuk membeli kain kafan menjadi tanggungan muslim yang mampu. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki paling sedikit 1 helai yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Akan tetapi, para ulama menganjurkan untuk menutupi jenazah laki-laki dengan 3 helai kain. Jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan paling sedikit 3 helai. Akan tetapi, para ulama menganjurkan untuk menutupi jenazah perempuan dengan 5 lapis kain. Kain kafan untuk jenazah perempuan lebih banyak jumlahnya agar tubuh jenazah tidak terlihat bentuknya. 4. Melayati jenazah. Ada beberapa syarat bagi jenazah yang harus dipenuhi. Yang pertama, jenazah beragama Islam. Yang kedua, jasad jenazah ada di tempat. Jika kematian disebabkan kecelakaan yang menghancurkan bagian tubuhnya, hendaknya sebagian besar anggota tubuh jenazah ada saat disalati. Yang ketiga, hendaknya jenazah ada di hadapan orang-orang yang melayati. Yang keempat, diketahui secara pasti bahwa dia pernah hidup. Yang kelima, jenazah itu suci, yaitu telah dimandikan dan diwudukan. Yang keenam, jenazah meninggal dunia bukan karena mati syahid. Rukun sholat jenazah yaitu membaca niat, berdiri, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah 1 kali, membaca sholawat Nabi, berdoa, dan salam. Kubur jenazah berarti memasukkan jenazah ke liang lahat dengan tanah. Ketentuan tersebut sesuai perintah pada hadis yang artinya dari Abu Hurairah RA Nabi Muhammad SAW, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat tata cara mengubur jenazah sesuai syariat Islam. Yang pertama, membuat liang kubur yang dalam dan luas kurang lebih 2 meter. Yang kedua, jenazah diturunkan secara perlahan-lahan. Yang ketiga, membaca doa jenazah. D. Membaringkan dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan posisi miring ke kanan. E. Meletakkan tanah yang dibulatkan untuk mengganjal atau menyangga punggung dan kepala jenazah. F. Melepas tali-tali yang mengikat jenazah. G. Menutup liang lahat dengan papan kayu dan ditimbun dengan tanah. H. Setelah ditimbun, disunahkan menabur bunga ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. I. Memohon ampun bagi si jenazah sesuai yang diterangkan hadis riwayat Abu Daud. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.